Terus coba terus mas. Terus coba. If you never try, you never know. If you never try, you will never know. Emang harus uprak gitu mas Uprak ya? gitu ya. Gagal coba lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi dan UKM. Jumpa kembali bersama saya Galih di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang akan membahas seputar dunia koperasi dan tentunya UKM yang ada di Jawa Tengah. Hari ini kita udah kedatangan seorang seniman ya, bisa dilihat ini banyak barang-barang produk-produk seni. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita sapa. Sudah ada Mas Janu. Iya Mas Galih. Selamat siang Mas Janu, gimana kabarnya? Selamat siang Mas Galih. Kabar baik Mas. Alhamdulillah. Nanti aja Mas. Jadi kan asli mana Mas? Asli Ungaran Barat. Oh, jadi tadi dari rumah berarti ya? Dari rumah. Oh, jadi teman-teman, Mas Janu ini adalah owner dari sebuah UMKM bernama Sigur, Mas. Iya, Sigur. Ya, mungkin Sigur itu UKM apa, produknya apa, berdiri dari kapan, ceritanya gimana, bisa langsung diceritakan dulu Mas Janu, silakan. Sigur pertama kali tahun 2020 Mas, itu waktu awal pandemi. Awal pandemi saya nggak punya pekerjaan waktu itu. Sebelumnya pernah bisnis warung kopi di daerah kampus di UNES. Dan karena pandemi itu saya tutup langsung. Saya bersama teman saya namanya Sastro itu, 2 orang. Bikin awal pandemi itu langsung kepikiran bikin nama Sigur ini. Sigur kerajinan dari kayu dan resin. Resin itu apa tuh Mas? Resin itu bahan kimia Mas. Bahan kimia. Pernah lihat keramik itu? Keramik itu ada lapisan resinnya itu, yang bening itu ada lapisan resin. Yang bening itu enggak. Kalau di sini berarti kan yang ini kayunya ini ya. Ini kayunya. Berarti yang hijau ini, yang resin. Merah ini resinnya. Resin ya. Oh. Yang merah itu kayu juga itu. Oh, kayu juga. Oh alah. Resinnya yang hijau ini. Yang hijau ini. Yang bening-bening ini. Ini kalau boleh tahu, waktu itu kan berarti jenengan termasuk masyarakat yang terdampak pandemi gitu ya. Waktu itu posisinya udah punya usaha kopi. Iya, warung kopi. Oh, kopi, terus gara-gara pandemi sepi, akhirnya tutup. Nah, pas tutup itu kenapa akhirnya larinya ke bikin produk-produk produk-produk kayak gini, aksesoris gini, itu ceritanya gimana tuh? Pertama dulu sebelum ini juga aku sudah usaha souvenir juga Mas sebenarnya. Sebelum kopi itu aku nyambi usaha souvenir kecil-kecilan cetakan dari resin juga. Oh. Dulu kuliah juga mainan resin juga, ini bikin patung-patung gitu. Oh. Langsung ini kemarin biasanya aku setor di tempat-tempat wisata gitu, souvenir gitu. Lah karena pandemi itu aku nggak ada pemasukan, tutup semua kan itu. Souvenir nikahan juga nggak ada, langsung kepikiran bikin yang buat personal. Dulu yang dibikin pakai resin juga itu apa tuh produknya Pak? Gantungan kunci, plakat gitu aku bikin gitu juga. Sekarang akhirnya bikin produk yang bentuknya personal gini malah jalan gitu ya. Yang ini berarti udah nggak diterusin lagi ya? Enggak. Oh. Fokus di ini Mas sekarang. Kalau bikin ini namanya berarti apa Mas? Secara umum ini tuh namanya apa berarti? Aksesoris kayu dan resin. Aksesoris kayu dan resin, nggak ada sebutannya lagi ya? Emang ini gitu, berarti kayu dan resin gitu ya? Oh, nggak ada nama sebutan untuk perpaduan gitu ya? Ini yang dipakai kayu apa Mas? Macam-macam aku biasanya Mas. Ada kayu jati, kayu gali asam, kayu asam itu. Biasanya aku pakai kayu-kayu yang limbah malahan. Oh. Kayu-kayu limbah yang kena rayap gitu, yang udah saya pakai lagi kayu amboina juga. Saya pakai.
Jenengan itunya berarti di mana? Kulaan kayunya gitu. Enggak kulaan, nyari Mas. Oh, nyari aja. Berburu. Oh, ke tukang-tukang kayu gitu. Iya, kadang di kebun-kebun gitu aku nyari. Oh, berarti bisa dibilang memanfaatkan sampah gitu sampah, ya. Iya. Udah nggak kepake dibikin kayak gini. Ini biasanya untuk jadi satu prosesnya ini butuh waktu berapa lama, Mas? Untuk prosesnya waktunya paling cepat 4 hari. Oh, itu sampai 4 hari itu nunggu apanya? Ini resinnya itu yang aku pakai jenis epoxy kering 2 hari, kerasnya itu 2 hari, baru aku bentuk ya 3 hari 4 hari itu baru jadi biasanya paling cepat. Ini selain kalung gini, ini kan kalung ya. Selain kalung gini, jadi apa lagi biasanya produk? Dulu awal-awalnya kan bikin itu kalung, gelang gitu, soalnya lihat pas waktu itu lihat orang-orang kok suka pakai gelang, kalung. Tapi biasanya pakai yang biasa-biasa tuh, kayu aja gitu. Aku bikin yang agak aneh-aneh sedikit lah, tak gabung sama resin ini. Langsung inovasi lagi bikin ini lampu tidur. Ini waktu itu ngadu buat istri Mas. Oh, nggak punya nggak punya uang lah, langsung ada barang. Ini kok dibawa ke sini lagi, dibalikin sama istrinya Mas? Tak pinjem. Tak pinjem lah nih. Jadi ceritanya kayak trial error gitu bikin sesuatu yang buat hadiah dulu biasanya. Hadiah dulu. Nah, sekarang udah bisa dipesan berarti kalau ini. Udah, beberapa udah ada yang pesen kemarin. Terus selain lampu tidur, Case HP itu case HP dari kayu dan resin. Itu aku juga pertama awal bikin juga buat istri juga. Aku buat gift dulu. Kira-kira udah bagus, udah baru aku. Itu dulu waktu pertama bikin jualnya gimana tuh Mas? Langsung dilempar ke sosmed atau mungkin ditawar-tawarin ke teman-teman dulu atau gimana? Aku langsung di Instagram waktu itu Mas. Langsung. Awal-awal aku bikin isu-isu dulu sih, bikin apa? Orang-orang aku di Instagram pribadi dulu sih awalnya. Bikin kegiatan-kegiatan nggak jelas gitu kan, bikin story-story gitu. Pada tanya nggawe apa toh iki? Golek kayu ning alas. Sampai akhirnya ini awal rilis itu Ramadan awal tahun 2020 gitu aku. Rilis langsung. Dan awalnya modal juga nggak punya itu waktu itu juga. Waktu itu aku patungan sama temen itu Sastro itu 300.000, belum punya alat juga, kita pinjem di temen 3 hari kembaliin, pinjem ke temen lagi yang lain 3 hari kembaliin, masih 16 itu loh. Langsung akhirnya kita jual beberapa buat beli mesin itu. Itu tapi berarti posisinya pas pertama rilis produk itu langsung udah ada yang beli gitu ya? Alhamdulillah langsung ada ya. Ada beberapa teman-teman sih. Waktu itu bikinnya apa tuh Mas? Langsung aku kalung gini? Gelang sama kalung itu waktu itu. Itu nyuruh sewa harga jualnya berapa tuh kalau? Harga jual sekitar 70 sampai 150 kalau untuk aksesoris itu. Kalung itu. Segini 170. Lumayan Mas ya? 70. Oh 70. Yang dalam 100 itu apa aja tadi? 150 itu kayak yang ada landscape kayak bentuk gunung-gunung gitu. Kebetulan ini habis enggak tak bawa. Oh iya, ini juga bentuknya kan. Ya ini Aurora itu. Ini jenengan bikinnya gimana nih Mas? Nyari inspirasinya gimana gitu kalau bikin? Ini kan kayaknya bentuk-bentuk. Nyari referensi. Enggak yang asal abstrak aja kan, ada menyerupai apa gitu bentuknya. Biasanya aku nyari referensi kayak kemarin bikin Gunung Merapi pas meletus juga itu aku sempat bikin juga. Langsung Gunung Semeru itu kemarin bikin juga aku. Ini sebenarnya bisa di custom gak sih kalau misal ada yang tertarik gitu terus pesan pengen tapi bentuknya bentuk apa gitu apa gambar bisa? Kebanyakan yang pesan di saya malah custom Mas itu. Oh malah banyakan custom ya? Kebanyakan custom. Biasanya apa tuh Mas bentuk-bentuk yang dipesan gitu? Biasanya mereka bikin yang kalau karakter di Sigu biasanya malah kebanyakan yang gunung-gunung gitu Mas. Landscape gunung, bentuk gunung, laut, pantai gitu. Di Instagram ada itu beberapa produk yang contoh produknya. Kebetulan nggak tak itu yang Aurora Borealis ya itu ya.
Oh ya, ini kayak gini tuh bisa itu sih mas, misal jatuh gitu pecah bisa? Aman mas, coba dibanding aja. Ya boleh dicoba banding? Nggak apa-apa. Yang penting jangan dipalung. Oh gitu. Tapi kayaknya keras sih. Keras ini gitu. 4 hari ini udah sekeras ini ya? Gimana? 4 hari itu udah sekeras ini? Iya, 3 hari keras, langsung pembentukan. Iya. Kalau nama Sigur sendiri itu sebenarnya apa mas? Ada arti khususnya atau nggak ada singkatan apa? Nggak ada. Waktu itu suka ini mas, dengerin musik Siguros. Siguros dari Islandia. Oh, grup musik dari sana. Aku iya. suka itu langsung itu aja Sigur aja udah. Sigur gitu. Sigur ya. Namanya juga aneh gitu kan, nggak pernah kedengeran. Iya benar. Tapi ternyata nggak ada artinya apa-apa ya. Emang ambil dari nama band aja. Band aja ya, Siguros, Sigur. Kalau orang-orang di belakang Sigur itu berarti jenengan sama tadi Sastro itu. Ya. Sampai sekarang masih berdua itu. Masih. Oh, diproduksinya langsung sama kalian berdua itu berarti ya. Oh ya. Kalau itunya mas, maksudnya planning ke depan gitu? Planning ke depan, ya pengen ngembangkan lagi mas ini mas, inovasi lagi, mau bikin ini meja resin juga, meja kayu gitu, home decor, jam dinding juga itu. Banyak sebenarnya mas yang bisa dibikin dari resin gitu ya? Iya. Aku waktu nikah kemarin sasarahan juga kotak hantarannya dari kayu resin juga. Wah, kotak cincin juga itu. Itu antara kreatif apa nggak modal mas? Ya, itu sendiri. Istimewa sekali. Tapi ya alhamdulillah juga ada yang pesen juga gitu. Ya. Kalau dari sisi jenengan sebagai apa namanya kan pemilik sekaligus pelakunya langsung gitu ya produksi, kendala-kendala yang dialami gitu apa aja mas? Kendala waktu itu aku malah di mesin mas itu. Maksud buat produksi itu aku agak kurang kan, itu aku nyicil sedikit dan mulai. Sebentar, mesinnya itu apa aja tuh kalau yang dibutuhin buat banyak produksi? mesin buat amplas itu, mesin potong juga. Dulu aku awal-awal gergaji manual itu mas, pakai gergaji manual itu. Sekarang kan aku alhamdulillah udah punya mesin benso itu buat pemotong itu. Sekarang lebih cepat, kerjanya lebih cepat. Sama kendala juga di tempat. Sekarang tempatnya kan di rumah, tempatku itu yang buat kerja gubuk kecil depan rumah gitu. Gubuk gitu buat kerja itu. Kalau progresnya dari apa namanya pertama kali bikin kan berarti pertengahan tahun 2020 ya? Iya. Sampai ini udah akhir 2021, progres usahanya gimana mas? Yang mas rasain gitu? Ini kan posisi jenengan bikin usaha juga pasca pandemi kan? Udah mulai pandemi gitu, bahkan lagi parah-parahnya. Iya. Sekarang pandemi juga belum bisa dikatakan selesai gitu. Nah kalau dari si jenengan sebagai pelaku usaha, progresnya gimana? Progresnya ya sekarang malah menjurusnya ke digital mas. Aku maksudnya kayak pemasaran itu lewatnya digital, progres harus mengikuti perkembangan juga kan. Berarti maksudnya bisa dikatakan usaha jenengan jualan aksesoris ini dalam tanda kutip ngakali pandemi juga ya, karena kan tadi usaha jenengan yang sebelumnya kan yang kopi itu. Iya, warung kopi. Kan karena pandemi orang-orang nggak boleh keluar, tutup. Jadi kan tutup mau nggak mau kan, karena nggak ada yang datang juga. Kalau ini berarti sebenarnya nggak bisa dibilang nggak terdampak nggak cukup terdampak sama pandemi gitu ya, karena kan jualannya kan online, terus orang-orang juga apalagi ya sekarang orang-orang banyak mungkin aktivitas di luarnya berkurang, tapi kan di sosmednya tambah sering gitu ya. Jadi kayak jangan main di situ ya bisa gitu ya. Kemarin juga inovasi lagi pas waktu pandemi itu, pas PPKM itu kan. Kepikiran orang-orang kok malah pengen buat bagus rumahnya gitu. Aku makanya kepikiran bikin home decor gitu. Kayak hiasan dinding, kayak hiasan meja gitu buat hiasan di rumah. Itu udah mulai dibikin berarti? Udah. Kemarin malah yang pas waktu PPKM yang laris itu malahan mas. Iya. Orang malah kepikiran di rumahnya sendiri kan. Iya, orang kan mungkin kemarin sebelum pandemi aktivitas di luarnya sering, jadi
istilahnya apa ya, kayak abai sama rumahnya gitu, nggak ngeh gitu Mas ya. Nggak ngeh, ya. Pas giliran pandemi di rumah ternyata temboknya kosong ya, dan dipasang giga gitu iya. Iya. Oh, iya. Jangan masuk ke situ berarti yang nawarin itu gitu ya. Kalau hiasan itu kan berarti cukup gede ukurannya tuh. Iya, gede. Harganya kisaran berapa tuh Mas? Hiasan dinding tuh sampai 3 juta kemarin aku. Wow. Meja racing juga kemarin jual 7 jutaan. Itu yang beli orang-orang mana aja tuh Mas? Orang-orang Semarang, ada orang Magelang waktu itu juga. Orang Magelang. Aku kebetulan juga ada reseller di Bali juga, Mas. Ada reseller di Bali kayak ini kalung-kalung aksesoris ini mulai lagi nih. Kemarin terdampak juga sih aku juga. Iya. Ada reseller, beberapa reseller pas waktu PPKM sempat berhenti dulu. Berhenti nggak ngambil. Ini mulai lagi, wisata udah mulai buka kan. Langsung aku mulai produksi lagi. Mereka udah mulai pesan lagi itu reseller. Reseller gitu berarti mereka jualin aja apa kayak nyetok gitu? Nyetok biasanya. Nyetok. Biasanya mereka pesan langsung 50, 100 gitu. Ya kayak dulunya juga souvenir juga itu waktu aku sebelum saya ini souvenir mereka nyetok juga gitu. Langsung produksi banyak. Saya tadi sebelum kita tadi pagi sih mungkin sebelum ke kantor itu sempat kepo-kepo Instagramnya Sigur gitu kan. Terus kayaknya sempat ada itu ya kayak turis-turis gitu. Oh iya. Yang main ke workshop gitu ya. Nah itu apa tuh Mas? Kegiatan apa tuh? Itu sebenarnya pelatihan apa? Di tempat saya kan ada itu Mas. Lagi rintisan desa wisata. Oh. Desa wisata Branjang itu lagi rintisan kemarin masuk 300 besar juga itu. Desa rintisan masuk. Nah itu kemarin pas waktu agak longgar itu, waktu pandemi agak longgar. Ada pengunjung datang, berarti ada pelatihan wisata edukasi sih. Rintisan desa wisata berarti salah satu destinasinya ke tempatnya dengan ke Sigur itu. Itu diajarin berarti Mas bikin apa? Bikin aksesoris, ada yang bikin jam dinding juga itu. Kalau resinya itu berarti nyarinya di mana tuh Mas? Beli di toko kimia gitu? Iya toko kimia. Kadang beli online sekarang. Jarang kan malah online aku belinya. Oh iya. Bisa bentuk-bentuk apa namanya? Bisa bentuk kayak ada semburat hijau gini tuh bikinnya gimana tuh Mas? Itu sempat beberapa kali gagal aku itu Mas. Awalnya bikin kasih efek itu. Aku awalnya nggak beli pewarna, itu kan warna pigmen. Dulu aku pakai alternatif pakai ini ballpoint warna anak kecil itu yang warna-warni itu loh. Punya ponakan itu. Minta punya ponakan itu suruh ganti. Kalau kita ngomongin bisnis secara umum nih Mas. Kadang kan saya sering dengar gitu katanya orang kalau mau mulai bisnis kan salah satu tipsnya adalah lihat di lingkungan sekitarnya. Kita identifikasi ada masalah apa nih di sekitar kita gitu. Terus kita coba menawarkan solusinya gitu. Nah kalau jenengan sebagai pelaku bisnis gitu setuju gak sama itu? Atau mungkin punya statement sendiri gitu? Setuju juga sih Mas itu. Ya harus menawarkan juga ya Mas ya berarti ya. Kalau konsep itu ditarik ke usaha jenengan berarti apa? Yang jenengan tawarkan itu apa? Pertamanya mungkin lihat kalau ditarik mundur gitu kenapa akhirnya muncul Sigur itu, permasalahan yang dilihat apa? Untuk fashion, kalau di Sigur permasalahan mereka di fashion juga kan. Orang-orang sekarang kan sosialitanya kenceng juga kan Mas. Mereka fashionnya harus kayaknya kalau pakai kalung bagus deh gitu. Juga. Gitu ya. Sebelumnya pernah itu apa namanya punya mungkin referensi, udah pernah lihat kalung kayak gini sebelumnya, pernah beli atau pernah lihat di? Pernah lihat Mas. Pernah lihat. Waktu itu lihat di Instagram sih Mas, orang luar. Kok foto iki kok bagus juga, resin tak bikin itu, nyoba bikin itu langsung. Aku nyoba langsung tak jual gitu. Walaupun beberapa kali gagal juga sih itu. Tapi jenengan emang maksudnya kan tadi sempat ngobrol-ngobrol kan kita kuliahnya juga di itu ya, di seni rupa di gitu. Seni rupa ya.
Kayak mungkin teman-teman yang ngikutin jenengan kan emang udah taunya kan jenengan apa namanya emang berkutat di kesenian gitu, jadi produknya sebenarnya nggak jauh-jauh dari keseharian jenengan juga gitu. Iya. Kalau ini Mas, ini kan jenengan kan bikin produk-produk apa namanya produk-produk seni lah bisa dibilang. Kayak seni itu kan selalu butuh ide, butuh inspirasi gitu. Kayak kadang kan misalkan bikin pemandangan gini, udah jadi, terus abis ini bikin apa lagi ya? Nah itu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering Mas. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu? Aku sering lihat referensi sih. Kayak kalau ini lihat, aku suka bikin landscape gunung-gunung gitu kan. Oh ini kayak di souvenir desa wisata Branjang itu kan, di tempatku itu aku bikin gunung dari tempatku ada sawah-sawahnya juga gitu. Lah harus muter otak terus itu, inovasi terus. Kayak ini juga kepikiran bikin ide kemarin, istri kan alhamdulillah lagi hamil ini Mas. Nah aku bikin test pack itu, aku bikin lampu tidur tak kasih dalamnya. Oh jadi kenang-kenangan gitu ya kayak ini buatan aku besok juga. Iya. Ini test pack yang ngasih kabar baik waktu itu nih, positif nih, disimpan daripada dibuang, simpan, dimasukin ke resinnya itu. Resinnya buat lampu tidur. Lebih ke momen sih itu. Nanti kalau orang-orang kan kadang ada, itu kan suatu kebahagiaan juga kan. Ada momen kebahagiaan. Orang kok itu bisa bikin kayak gini, buat momen, buat apa ya? Cerita besok. Ya kayak sekarang kan juga bisa pesan juga. Sekarang kan kadang saya juga dulu pernah bikin tapi bukan pakai resin sih, pakai apa namanya yang dicetak pakai nyetak kaki bayi itu loh Mas. Oh iya, clay nganong itu ya. Iya kayaknya yang silikon itu ya. Mungkin, tapi nanti kan bentuknya kaki gitu ya. Bentuknya tuh warnanya kayak emas gitu. Emas ya. Itu kan kayak momen juga kan. Kayak anak kan anak dengan ukuran segitu kan nggak bakal lama, dan kalau udah gede kan nggak bakal balik ke situ gitu. Kita istilahnya nge-freeze momennya kan pakai itu salah satunya gitu. Berarti bisa juga pakai resin gitu ya. Tapi kalau nyetak kaki pakai resin nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya. Jenengan ini sekarang berarti fokus di Sigur aja ya? Fokus di Sigur. Nggak ada usaha lain lagi atau mungkin kerja formal gitu nggak ada? Nggak pernah kerja formal saya. Karena emang formal nggak pernah kerja kantoran gitu? Nggak pernah. Kenapa tuh Mas? Nggak bisa bikin surat lamaran kerja. Kan contohnya banyak di Google. Gimana? Emang nggak minat di itu ya? Emang passionnya di usaha gitu ya? Iya. Nggak, gimana ya? Harus ada syarat-syaratnya ini. Apalagi kalau sekarang ada harus berpenampilan menarik gitu kan. Iya benar. Di syarat kerja. Iya. Makanya nek ngerasa elek mending usaha aja. Mending usaha aja. Betul. Jenengan berarti mulai dulu sebelum ini kan ada usaha kopi ya? Iya, kopi itu dari tahun berapa tuh Mas? Tahun 2019, baru 1 tahun itu Mas. Baru juga. Itu kopi itu usaha pertama? Apa sebelumnya ada lagi? Souvenir itu aku, tapi souvenir itu enggak apa ya, buat sambilan itu aku Mas. Fokus di kopi itu. Kalau souvenir itu kalau ada pesanan itu biasanya souvenir buat pernikahan, langsung di tempat-tempat wisata itu kayak plakat. Tapi sekarang kan ini kan PPKM-nya udah mulai longgar kan, kasus COVID-nya udah mulai landai gitu, banyak tempat kafe-kafe, tempat-tempat kedai kopi juga udah mulai buka. Nggak pengen itu lagi Mas, merambah itu lagi gitu? Enggak, belum. Udah ngerasa cukup menghasilkan di Sigur berarti ya? Fokus ini dulu. Jadi. Kedepannya berarti tadi bikin aksesoris itu ya, atau mungkin ada apa lagi inovasinya ke depan gitu? Inovasi ke depan ya pengen apa ya, bikin yang lebih gede-gede lagi Mas, kelas industri lah kalau bisa. Kalau selain Sigur tuh di Jawa Tengah apa di Semarang khususnya ada nggak sih Mas kayak gini? Saya cukup banyak Mas. Oh banyak ya? Banyak kan sebenarnya. Ya ada beberapa, tapi gimana ya, ada karakter sendiri-sendiri sih Mas. Kalau jenengan mungkin pernah nggak kayak coba-coba analisa misalkan produk kayak gini tuh sebenarnya
saingannya sama yang kayak gini juga atau ada sama yang lain apa maksudnya aksesoris yang lain gitu? Kalau saya malah pengennya nyari segmen pasar sendiri Mas malah. Oh gitu. Iya. Nah, inilah pasarku anak-anak. Dulu kalau dari apa namanya waktu pertama kali develop produk kayu dan resin gitu sampai akhirnya diputuskan bikin kalung bentuknya kayak gini itu riset dulu nggak Mas, nyari mungkin nanya temen atau gimana yang lagi musim gimana gitu ya, riset dulu, nonton di YouTube, nonton di Instagram, nah, temen juga langsung kan ada jenis resin beda-beda juga Mas soalnya. Apa aja tuh bedanya tuh? Ada yang apa ya, jenis polister sama epoksi. Kalau ini aku pakai yang epoksi. Kalau yang polister itu kelas industri biasanya. Kelas ini kayak bikin keramik gitu. Cat mobil itu kan ada resinnya juga itu, kandungan resin juga. Cat mobil clear itu kan ada kandungan resin juga itu dalamnya. Nah, ini yang buat aksesoris gini, buat kerajinan kayak gini biasanya yang jenis epoksi. Sama kayunya itu kan ada yang harus kering juga Mas, enggak apa limbah kayu bisa pakai semua nggak bisa. Berarti gimana tuh, dijemur dulu gitu? Ya jemur, dan jenisnya kayu yang keras biasanya. Yang jati itu tadi ya? Ya jati ya, gali asem macam-macam. Ada kayu cendana, dan aku biasanya malah pakai kayu yang sedikit aneh-aneh sekarang Mas. Apa tuh aneh-aneh Mas? Ada kayu cendana, pakai kayu cendana, kayu gaharu juga. Itu beneran nyari gitu, maksudnya bener-bener sampah yang jenengan nyari atau kayak ada kerja sama tukang-tukang mebel? Ada gitu? juga sih itu. Aku malah itu biasanya kalau ke dukun tahu gak Mas? Dia mereka kan pakai kayu bertuah kan itu. Oh iya. Nah itu aku pakai kayu cendana, gaharu itu aku minta cukiran-cukirannya itu. Jenengan nembung ke dukunnya berarti? Iya, kalau ada sisa kayu yang nggak dipakai juga. Dan ya kalau mebel-mebel juga aku minta itu, yang kayu-kayu yang nggak dipakai itu, yang biasanya agak sedikit jelek malahan kalau di tukang kayu bilangnya udah nggak kepake ya tak pakai. Iya. Mas, kalau kita bicara ini misalkan jenengan kan kemarin tahun lalu kan bikin Sigur itu kan sebagai respon atas tutupnya kedai kopi gitu kan. Iya. Misal ternyata Sigur itu nggak sesukses sekarang gitu, atau misalkan jenengan waktu itu melempar produk ternyata nggak ada yang beli gitu. Nah kira-kira gini deh pertanyaannya, misalkan posisi hari ini Sigur itu nggak ada, kira-kira apa yang paling mungkin lagi jenengan lakukan gitu, padahal posisinya masih pandemi gitu? Apa ya? Saya selalu utak-utik soalnya Mas. Suka emang nggak bisa diem gitu. Nggak bisa diem. Kalau nggak bikin ini aku biasanya bikin patung itu, pelukis juga itu. Udah harus ada aktivitas, pasti itu ada aktivitas aku. Ini sebenarnya juga hasil iseng-iseng sama temanku itu, bikin aktivitas juga. Si Sastro itu Mas ya? Saya sampai kenal loh sama si Sastro itu. Halo Sastro, mantap Sastro. Si Sastro juga fokus di sini Mas? Iya, fokus di sini juga. Ini nggak bisa ikut tadi. Oh alah, sebenarnya kalau ada Sastro tambah seru tuh Mas. Iya seru juga. Sastro juga ikut itu bikin kedai kopi waktu itu? Enggak. Oh enggak, kenapa jadi ngomongin Sastro ya Mas? Enak soalnya diomongin. Sastro juga teman kuliah dulu? Enggak, teman satu kampung. Oh satu kampung, Iya. Berarti nggak punya background? Awalnya nggak punya background sama sekali dia. Seni rupa gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tahu resin aja nggak tahu dia. Kayu jenis kayu dia nggak tahu. Dia biasanya kan nungguin aku itu malam itu. Nungguin aku bikin patung sampai subuh terus itu tiap malam nungguin aku bikin patung. Tapi dia cuma main game terus gitu. Langsung dolanan ini kita asik bro, kita menghasilkan. Waktu itu aku juga gak punya kerjaan juga, langsung patungan 300.000 sama dia, beli bahan resin sama nyari kayu-kayu itu. Oh itu posisi dengan garap-garap tengah malam gitu tuh posisinya masih itu berarti masih apa namanya, bikin iseng aja gitu. Iseng aja. Oh, belum jalan berarti Sigurnya ya? Belum, tapi waktu itu langsung
kudu di up troll. Langsung aku angkat itu figur itu. Itu butuh waktu berapa lama tuh Mas dari pertama kali riset, belajar di YouTube, terus nyoba kan pastinya kan ada gagal dulu gitu kan. Nah itu sampai akhirnya bisa jadi produk gitu. Aku berapa rilis lama? produk itu di Instagram saya dari riset 1 bulan itu Mas. Coba gagal bikin efek tadi itu kan kayak yang Aurora tadi kan, bikin efek-efek itu 1 jam kok turun, nggak jadi tunggu 2 jam lagi, sampai akhirnya ketemu 8 jam baru bisa bikin efek itu. Jadinya kan itu dicor dulu, nunggu 8 jam baru bikin efek. Jadi harus nunggu gitu. Itu kemampuan bikin itu emang benar-benar dipelajari otodidak dari YouTube itu? Iya. Oh. Kalau untuk ini aku otodidak semua. Keren ya, maksudnya dari ini kan berarti bisa dibilang walaupun jenengan emang dulu kuliahnya seni tapi nggak ada pelajarannya soal ini kan, soal bikin otak-atik resin gitu. Nggak ada. Bener-bener dari nol berarti ini ya. Iya. Mantap. Kalau orang tua gitu Mas, misalkan jenengan kan ini masih berapa sih umurnya? 28 ya? 28 ya. 28 anak lagi hamil tadi baru mau 1 ya. Kalau dari orang tua Mas misalkan kan banyaklah kasus-kasus anak-anak muda yang sebenarnya punya passion di bidang bisnis gitu, tapi orang tuanya nggak support gitu. Kayak ngapain sih usaha-usaha kayak gitu nggak jelas. Pendapatannya kan kalau usaha kan nggak tentu ya, kadang bisa banyak banget, kadang bisa nggak ada sama sekali. Kalau dari sisi Mas Janu sendiri ada pengalaman kayak gitu nggak? Sering dulu Mas, awal-awal itu sering ya dipandang nggak kerja sama orang-orang di rumah, ngapain gitu doang. Ya buktikan, kalau aku penting buktikan hasilnya gitu. Akhirnya sampai sekarang ini kalau orang tua akhirnya emang passionnya di sini. Kalau maksudnya ya benar sih ya, maksudnya kalau emang kita punya keinginan yang segitu kuatnya ya udah apapun respon dari lingkungan kita ya udah terima aja, buktikan aja kalau emang kita konsisten di jalan ini ada hasilnya, toh nanti juga bakal ngerti gitu. Iya benar. Beberapa kali gagal usaha itu ya itu sampai di orang tua cari boleh kerja. Iya. Raisa buang. Berarti emang udah tetak dari zaman kuliah itu ya, emang maksudnya besok mau fokus di usaha gitu ya. Tapi dulu kepikiran nggak Mas bakal punya produknya kayak gini gitu? Apa sebenarnya angan-angannya bisnis apa gitu dulu? Nggak pernah kepikiran. Bisnis kopi itu waktu dulu Mas. Waktu dulu. Punya bisnis kopi sama bisa sambil ngelukis sama bikin patung gitu aja udah. Dan berjalannya waktu ya ini muter otak ini yang ada hasilnya lebih cepat gitu atau. Iya. Malah sesuatu yang munculnya spontan kan berarti itu ya nggak ada kebayang dulu sebelumnya. Nggak pernah kebayang gitu. Malah bisa lebih menghasilkan gitu ya. Iya. Ini berarti dibandingkan omsetnya kopi yang waktu itu perbandingan gimana? Cukup jauh atau lebih maju, lebih pesat ini malahan. Lebih pesat ini ya. Kalau kopi, aku warung kopi biasa gitu kok Mas, warungan biasa kayak punya warung biasa dan aku punya kegiatan lain bikin yang lukis ya. Biar tak sambil gitu. Bukan kopi-kopi yang kayak kopi shop yang bukan warung kopi kayak angkringan gitu aja. Iya. Tapi maksudnya itu tutupnya ya karena pandemi itu ya. Iya kan waktu itu warungan dekat kampus. Dekat kampusku juga kan. Lah pas waktu pandemi kan kampus tutup. Kampus diliburkan kan Mas. Sepi nggak ada kan. Kampusnya tutup otomatis langsung bubar. Enggak malah diliburkan. Kalau kampus diliburkan ya nggak ada mahasiswa sama sekali kan. Sedangkan yang datang di warung kopiku itu ya mahasiswa itu. Kadang teman-temanku di kampus itu pada saat pandemi itu pada pulang kampung semua.
Beberapa bulan itu sampai setengah tahun lebih kan itu malah sampai sekarang kan sampai sekarang. Itu dulu berarti jenengan tinggalnya di Ungaran. Di Ungaran ya. Kedai kopinya warung kopinya di UNES itu. UNES sekarang ya. Oh, jenengan tinggalnya di Ungaran. Oh, di Ungaran berarti. Berarti dulu emang bolak-balik gitu. Iya. Bolak-balik. Karena dulu kuliahnya di situ gitu, jadi warungnya juga di situ gitu ya. Oke, Mas Sastro, Mas Janu. Sebelum closing, mungkin satu pesan buat Mas Janu, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sama pusingnya dengan Mas Janu waktu itu. Sekarang masih pusing, Mas. Mungkin baru selesai kuliah atau baru saja gagal dari percobaan bisnisnya gitu. Pesan Mas Janu gitu sebagai orang yang sudah pernah melewati itu, Mas. Coba menurut Mas Janu, gimana caranya biar bisa struggle, biar bisa bangkit lagi? Terus coba terus, Mas. Terus coba. If you never try, you never know. If you never try, you will never know. Emang harus uprek gitu, Mas. Uprek gitu ya. Gagal coba lagi dah. Nanti ketemu sendiri. Sebenarnya kuncinya mungkin itu aja, Mas ya. Maksudnya sesimpel itu, cuman kadang orang luput gitu ya. Kayak ngerasanya udah ngelakuin 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Kayak aku gagal terus sih. Kayaknya aku nggak bakat di sini deh. Padahal mungkin siapa tahu dia nyoba ke 4, ke 5, ke 6, akhirnya jadi. Entah di bidang yang sama atau kayak Mas Janu tadi yang sebenarnya nggak pernah kepikiran buat bikin produk aksesoris dari kayu dan resin, tahu-tahu nguprek aja karena punya ketertarikan di situ, nyari ilmunya di internet gitu, di YouTube, di sosmed kan sekarang gampang banget nyari kayak gitu ya. Kalau kita pengen apa aja semuanya pasti disediakan gitu. Lebih gampang sekarang. Lebih gampang. Kayak ternyata bisa kan dari Mas Janu yang sebenarnya nggak punya basic, ya punya basic seni, cuman kalau untuk kayu dan resin kayak gini kan waktu itu jenengan sama sekali nggak ada kan. Nggak ada ya. Tapi ternyata bisa menghasilkan kayak gini gitu ya. Jadi emang ya pesan dari Mas Joni itu ya teman-teman, buat mungkin yang sekarang lagi lemes gitu, lagi gagal atau mungkin baru selesai kuliah tapi bingung mau ngelamar kerja di mana, pengen punya usaha apa tapi belum tahu, mungkin bisa dimulai dari yang Mas Janu lakukan tadi, nguprek aja gitu, cari-cari referensi mungkin di TikTok, di Instagram, di YouTube, nyari-nyari aja, kalau ternyata seneng ditekuni, siapa tuh bisa menghasilkan gitu. Oke Mas Janu, terima kasih udah datang ke studionya Ceritaku Dinas Koperasi. Mudah-mudahan lancar terus usahanya. Amin. Tambah maju, tambah banyak karyawannya, nggak cuman Sastro. Anda hebat Sastro. Mudah-mudahan. Oh iya, rekan. Maaf. Ya, mudah-mudahan nanti punya karyawan lagi. Jadi nggak cuman berdua sama Sastro, tambah rame sigurnya. Segala hal yang dicita-citakan terjadi. Kayak tadi mungkin punya harapan pengen bikin produk kayu resin yang lebih besar gitu ya Mas. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast Ceritaku dari awal sampai akhir. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan atau pengen mungkin punya temen yang punya usaha, pengen disamperin sama tim Riku, diliput, langsung aja sebut di kolom komentar, nanti bakal kita pertimbangkan. Terima kasih, saya Galih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.